Begitu tahu ada serangan terhadap Kehila, Daud sudah punya keinginan dalam pikirannya menolong, menyelamatkan Kehila. Tapi saudara, sebelum dia ambil tindakan menyelamatkan Kehila, sesuatu yang menarik di ayat 2. 1 Samuel 23 ayat 2. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Muncul ide, keinginan dalam hati menyelamatkan Kehila, tapi tidak langsung angkat senjata dan pergi melawan orang Filistin. Tidak. Sebelum melakukan itu, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Pertanyaan kita adalah, bagaimana cara Daud tanya pada Tuhan? Teriak ke langit kah? Atau bagaimana? Zaman Abraham, Tuhan bisa muncul langsung. Zaman para patriark, Tuhan muncul langsung. Tapi pada zaman Daud, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Tanyanya bagaimana? Nah, saudara, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Daud bertanya melalui seorang nabi, yaitu Nabi Gad. Karena Nabi Gad ini pernah memberi petunjuk supaya Daud itu menghindar dari Saul, menyelamatkan diri dari Saul. Tapi ada kemungkinan yang lain. Daud bertanya kepada Tuhan mempergunakan Imam Abiatar. Melalui Urim Tumim, bisa jadi Daud memang menggunakan dua hamba Tuhan ini, seorang nabi dan seorang imam, untuk bertanya apa kehendak Tuhan. Jadi sebelum maju berperang, ada keinginan untuk membela, untuk melawan orang-orang Filistin, membebaskan Kehila. Tapi sebelum melakukan itu, tanya kehendak Tuhan dulu. Tuhan mau atau tidak. Dari semua ini terlihat sesuatu yang positif dari Daud, yakni di tengah hari-hari yang tidak menyenangkan, di tengah penderitaan, di tengah kesukarannya, di tengah-tengah ancaman yang datang pada dia, dia selalu bertanya pada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Dan ternyata saudara, kalau kita survei lebih lanjut, ini cuma tidak terjadi di Kehila. Bukan hanya pada saat hari-hari yang tidak menyenangkan. Bahkan nanti sampai dia sudah jadi raja pun, dia selalu memegang prinsip ini. Tanya Tuhan apa yang harus dilakukan. Ini berarti sekali lagi saudara-saudara, Daud ini adalah orang yang betul-betul mengandalkan pimpinan Tuhan dalam segala hal yang dia lakukan. Ini luar biasanya. Dia lakukan itu baik dalam keadaan sengsara menderita, maupun juga di dalam keadaan setelah dia jadi raja, dia tetap tidak mengandalkan dirinya sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Selalu tanya Tuhan apa yang harus dia lakukan. Dan saudara-saudara, ini seharusnya menjadi teladan bagi kita dalam apapun yang mau kita lakukan. Kita harus belajar bertanya pada Tuhan. Bagaimana? Urim Tumim tidak ada. Ya. Tanya dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan punya banyak cara menjawab. Dia bisa menjawab melalui kitab suci. Dia bisa menjawab melalui pertimbangan akal budi yang diterangi oleh Roh Kudus. Mempertimbangkan semua sisi. Dia bisa menjawab melalui saudara-saudara atau teman-teman dekat kita. Dia bisa menjawab melalui khotbah yang saudara dengar, atau lagu yang saudara dengar, atau mungkin renungan firman Tuhan pas mau tidur dengar radio. Tek! Tuhan jawab. Intinya adalah belajar tanya Tuhan. Kenapa harus tanya Tuhan? Nats pembimbing kita tadi berkata, Yeremia 10 ayat 23, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Kalau kita tidak berkuasa mengatur langkah kita, kalau kita tidak berkuasa menentukan jalan kita, berarti semua langkah kita, jalan kita diatur oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kalau memang semua Tuhan tetapkan, sampai langkah kita pun Dia tetapkan, memang sewajarnya lah
kita bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki.